Ya, shalom kekasih Tuhan. Anak-anak rohani kami yang sangat kami kasihi, yang ada di Bontang maupun yang ada di kota Jambi, Bethania Blessing. Kami sangat bersyukur bahwa dalam kehidupan kita masih dipercayakan kepada Tuhan sebuah kesempatan. Dari mana saya tahu? Ketika Anda masih diberikan Tuhan hidup. Apa yang lebih berharga dan yang lebih penting daripada hidup? Kalau Tuhan saja kasih kita hidup sebagai sesuatu yang paling berharga dan yang paling penting, tidak ada yang lain yang dapat kita pakai untuk mengukur betapa pentingnya, betapa berharganya hidup yang Tuhan bisa berikan buat kita. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan hidup, berarti Tuhan kasih kita suatu kesempatan. Tuhan kasih kita suatu anugerah untuk kita bisa berkarya sebagai sebuah kesempatan. Orang Kristen yang malang bukan orang Kristen yang nggak bisa beli mobil, bukan orang Kristen yang nggak bisa beli rumah, tapi orang Kristen yang malang adalah orang Kristen yang dikasih kesempatan, tapi dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Itulah orang-orang yang nggak menghargai hidupnya. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Nah, kalau kita sudah hidup, kita untuk apa? Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Waktu Anda diberikan Tuhan keselamatan, lalu dikasih bonus hidup, itu berarti Tuhan pengen supaya Anda berkarya. Orang yang berkarya adalah orang yang mengerti arti bagaimana hidup yang bermanfaat. Sudahkah hidup Anda bermanfaat? Sudahkah hidup Anda mempunyai pengaruh? Sudahkah hidup Anda mempunyai dampak bagi orang-orang sekitar Anda? Suami berdampak, berpengaruh, bermanfaat bagi istrinya. Istri berdampak, berpengaruh, dan bermanfaat bagi suaminya. Dan juga bagi keluarganya. Dan saya berdoa supaya saudara hari ini mengerti, ini adalah sebuah alat eskavator, ya, baru buka bungkus. Alat ini diciptakan sederhana untuk membantu manusia. Ketika dia membantu pekerjaan manusia, berarti alat ini punya manfaat. Dan tidak mungkin orang membeli alat ini tanpa merasakan manfaatnya. Jadi artinya barang ini ada di proyek pembuatan turap di kota Bontang ini dengan satu tujuan supaya alat ini bermanfaat membantu meringankan pekerjaan yang punya proyek atau pekerjaan manusia. Ketika Tuhan menciptakan hidup Anda, manusia pertama sekalipun di Taman Eden, Adam dan Hawa, juga Tuhan minta hidupnya bermanfaat. Adam diminta oleh Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden itu. Artinya Tuhan minta supaya Adam dan Hawa ini hidup bermanfaat bagi kerajaan Allah, hidup bermanfaat bagi Allah. Karena nggak mungkin Tuhan ciptakan tanpa sebuah manfaat. Itu artinya jauh sebelum dosa itu masuk dalam tubuh manusia, manusia sudah harus hidup bermanfaat. Hanya iblis yang membuat Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup bermanfaat. Itu hanya pekerjaan setan. Jadi Anda jangan mau diperdaya oleh iblis untuk menjadi pribadi yang nggak bermanfaat. Kapan Pak saya nggak bermanfaat? Ketika Anda egois, pelit, kikir, tamak, nggak peduli pekerjaan Tuhan, nggak peduli orang lain. Orang model kayak gini ini walaupun dia diberkati mungkin secara finansial dengan hukum alam, tidak bakal masuk surga. Mana ayatnya? Baca Lukas pasal 18. Kalau Anda masih pelit, masih cemar, Anda nggak bakal bisa menikmati kerajaan surga. Pemuda kaya dalam Lukas 18 itu luar biasa. Dia juga setia beribadah. Jangankan nyakitin, ngerepotin orang aja, orang ini nggak pernah. Tapi dia nggak peduli orang lain. Yesus berkata, pergilah, jual hartamu, bagikan sama orang miskin, lalu kamu datang kemari dan ikutlah aku. Pemuda itu berkata, dia sangat sedih hatinya. Dan dia tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Artinya dia nggak mau berdampak bagi orang lain. Mungkin dia merasakan betapa susahnya cari uang. Dan dia menikmati hidup yang egois. Ya, beda sekali dengan Sakius di Lukas pasal 19. Awalnya Sakius adalah orang yang kaya. Di awalnya dia hidup merusak masyarakat. Dia tidak mau bermanfaat bagi masyarakat. Dia mau bermanfaat bagi diri sendiri yang menyusahkan orang lain. Sama seperti ulat yang menyusahkan petani dan menguntungkan diri sendiri. Tapi ketika dia hidup bermanfaat, berjumpa dengan Yesus, maka manfaat hidupnya diubah. Dia rela kehilangan hartanya, dia rela kehilangan uangnya, hanya untuk hidup bermanfaat bagi masyarakat. Dan luar biasa lagi, Yesus menjaminkan hidup yang kekal bagi orang model Sakius. Nah, saya rindu supaya saudara hari ini belajar mengerti. Eskavator ini saja bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang harus dibuang supaya kita bisa bermanfaat. Eskavator ini dibuatkan yang namanya itu keruknya, Bapak Ibu lihat. Nah itu keruknya itu dibuat supaya dia bisa menggali tanah atau melakukan sesuatu, menanam pancang supaya bermanfaat bagi yang pemiliknya. Demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita buang dan juga diganti dengan Tuhan dalam hidup kita, kemurahan hati kita, kemudian kebaikan kita, kasih kita, supaya menjadi alat bagi kerajaan sorga untuk membantu orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Jadi Matius pasal 5 mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, jadi mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, kekasih Tuhan, hari ini sudahkah Anda hidup bermanfaat? Bagaimana saya hidup bermanfaat, Pak Pendeta? Matius 4 ayat 17 mengatakan di sana bahwa sejak hari itu dan seterusnya Yesus memberitakan berita tentang kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ternyata kita hanya bisa menjadi hidup yang bermanfaat kalau saudara memiliki pertobatan yang baik. Pertobatan itu adalah kunci di bagaimana kita dibenahi perbendaharaan kita. Injil Matius pasal yang ke-12 bahwa
Pohon itu akan menghasilkan buah yang baik kalau dia adalah pohon yang baik. Setiap orang mengeluarkan sesuatu dari perbendaharaan hidupnya, dan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau perbendaharaan kita baik, maka yang keluar juga baik. Kalau perbendaharaan dalam hati kita ini buruk, jahat, maka yang keluar juga buruk dan jahat. Itu makanya dengan pertobatan akan menghapus semua keegoisan kita, menghapus semua yang namanya watak buruk kita, asal Anda bertobat. Bertobat itu dari bahasa Yunani menggunakan kata metanoio atau metanoia bacanya. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang mengalami perubahan pola pikir. Change the way of your thinking. Berubahlah dari jalan pola pikir saudara. Kalau Anda dulu berpikir pelit membuat Anda jadi makmur, sekarang berubah memberi membuat Anda jadi makmur. Nah itu dia. Kalau dulu saya cemar membuat saya nyaman, hari ini cemar membuat saya kehilangan kenyamanan dan damai sejahtera. Itulah perubahan pola pikir. Nah hidup kudus membuat saya menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Makanya kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini Anda bisa belajar bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dengan bermanfaat bagi orang lain. Pak, Bu, adik-adik muda, sudahkah Anda berhidup bermanfaat? Karena orang Kristen yang malang adalah orang Kristen yang hidupnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Tuhan kasih Anda hidup supaya Anda bisa bermanfaat. Dengan cara apa? Bertobat lebih dahulu. Bertobatlah supaya hidup Anda menjadi pribadi yang diisi dengan perbendaharaan yang baik. Dari sorga masuk dalam diri saudara, lewat firman Tuhan masuk dalam diri saudara, sehingga hidup Anda mengalami perubahan yang luar biasa. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, jangan pelit, jangan kikir, jangan tamak. Itu gak membuat Anda masuk sorga. Kalau Anda percaya Yesus, berbuah dengan perbuatan yang baik, melakukan kehendak Tuhan, maka sorga menanti saudara. Dan waktunya udah gak lama lagi. Kita akan dijemput oleh Tuhan menikmati sorga yang indah. Terus berkati, salam buat kekasih Tuhan di kota Jambi dan Bontang. Dari saya mengasihi Tuhan dan saudara. Haleluya. Tetap ku setia sampai akhir hidupku.